Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 19010105043, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, di video kali ini saya akan membahas 5 materi tentang anak berkebutuhan khusus. Langsung saja di materi pertama, konsep dasar anak berkebutuhan khusus. Nah, apa sih itu anak berkebutuhan khusus? Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusianya. Nah, apa saja tentang anak berkebutuhan khusus? Yang termaksud dalam anak berkebutuhan khusus, yang pertama itu tunanetra, tunarunggu, tunagrita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan, dan kesulitan bersosialisasi. Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa dan anak cacat. Nah, bagaimana ciri-ciri anak berkebutuhan khusus tersebut? Yang pertama, kontak mata tidak fokus. Umumnya, ciri-ciri anak dengan kondisi kebutuhan khusus memiliki kontak mata yang tidak fokus. Yang kedua, lebih suka menyendiri. Menurut para ahli, anak dengan berkebutuhan khusus akan lebih suka menyendiri. Yang ketiga, emosional. Yang keempat, kesulitan berkomunikasi dengan orang lain. Baik, itulah tadi penjelasan atau konsep dasar dari anak berkebutuhan khusus. Sekarang saya akan membahas tentang definisi tunanetra. Apa sih tunanetra tersebut? Nah, tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Nah, berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi menjadi 2, yaitu buta total atau total blind, dan masih mempunyai sisa penglihatan atau low vision. Nah, alat bantu untuk tunanetra menggunakan tongkat khusus, yaitu tongkat berwarna putih dengan garis merah horizontal. Akibat hilang atau berkurangnya fungsi penglihatannya, maka tunanetra berusaha memaksimalkan fungsi indera-indera yang lainnya seperti perebaan, penciuman, pendengaran, dan lain sebagainya. Sehingga tidak sedikit penyandang tunanetra yang memiliki kemampuan luar biasa, misalnya di bidang musik dan ilmu pengetahuan lainnya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang faktor penyebab tunanetra. Banyak pertanyaan tentang apa sih penyebab dari tunanetra tersebut. Nah, faktor penyebab tunanetra dapat terjadi berdasarkan waktu kecacatan, ketunanetraan juga bisa terjadi pada masa kandungan. Nah, di sini ada 2 faktor yang menyebabkan tunanetra itu terjadi. Yang pertama, faktor endogen. Nah, faktor ini merupakan faktor yang sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan, atau yang disebut juga dengan faktor genetik. Nah, yang kedua, faktor eksogen atau faktor luar seperti penyakit, yaitu virus rubella yang menjadikan seseorang mengalami campak pada tingkat akut yang ditandai dengan kondisi panas yang meninggi yang akan mengganggu saraf penglihatannya. Nah, yang kedua, kecelakaan, yaitu kecelakaan fisik akibat tabrakan atau jatuh yang berkaitan langsung yang merusak saraf netra atau akibat rusaknya saraf tubuh yang lain atau saraf tulang belakang yang berkaitan erat dengan fungsi saraf netra. Nah, kemudian di sini saya akan membahas tentang cara belajar tunanetra. Ada banyak cara belajar tunanetra. Yang pertama itu metode totalitas. Cara belajar ini harus menyangkut banyak mata pelajaran. Misalnya ketika anak belajar mengenal objek buah-buahan, orang tua atau guru mengajak anak untuk mengenal objek tersebut secara keseluruhan, mulai dari bentuk buah, sifat permukaannya, ukuran,
rasa dan ciri khasnya masing-masing buah tersebut. Nah, yang kedua ada metode aktivitas mandiri. Dalam cara belajar ini, guru atau orang tua hanya akan bertindak sebagai fasilitator dan motivator yang mendorong anak untuk mencari informasi dan belajar secara aktif dan mandiri. Nah, huruf Braille. Huruf Braille seolah menjadi kebutuhan utama bagi para penderita tunanetra. Melalui huruf yang ditemukan Lovis Braille, inilah cara belajar membaca dan memahami tulisan untuk tunanetra. Kemudian di sini ada interaksi tunanetra. Anak tunanetra lebih memilih untuk berinteraksi dengan orang dewasa karena interaksi ini mungkin lebih bermakna dan menstimulasi daripada interaksi dengan teman sebayanya. Dan orang dewasa dapat mengkompensasi keterbatasan keterampilan sosial anak tunanetra itu. Misalnya dengan mensubstitusi isyarat visual dan isyarat verbal. Nah, baik, di sini saya akan membahas tentang definisi tunarungu. Menurut Marni Winarsi menyatakan bahwa tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar baik sebagian atau seutuhnya yang diakibatkan oleh tidak fungsinya sebagian atau seluruh alat pendengarannya, sehingga anak tersebut tidak dapat menggunakan alat pendengarannya dengan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal tersebut berdampak terhadap ketidaksadarannya secara kompleks, terutama pada kemampuan berbahasa sebagai alat komunikasi yang sangat penting. Nah, gangguan mendengar yang dialami anak tunarungu menyebabkan terhambatnya perkembangan bahasa anak, karena perkembangan tersebut sangat penting untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, berkomunikasi dengan orang lain membutuhkan bahasa dengan artikulasi atau ucapan yang jelas sehingga pesan yang akan disampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan mempunyai satu makna sehingga tidak ada salah tafsir makna yang dikomunikasikan. Kemudian di sini ada faktor penyebab tunarungu. Di sini ada dua. Yang pertama itu tunarungu bawaan. Biasanya disebabkan oleh mutasi genetik, keturunan dari orang tua atau terpapar penyakit ketika masih dalam kandungan. Nah, sedangkan tunarungu yang terjadi setelah lahir biasanya disebabkan oleh paparan suara keras dalam jangka panjang, usia, cedera, dan penyakit tertentu, misalnya infeksi. Kemudian di sini saya akan membahas tentang cara berinteraksi dengan penyandang tunarungu. Cara yang dapat kita lakukan untuk berkomunikasi dengan penyandang tunarungu, yang pertama, cari perhatian. Penting untuk mendapatkan perhatian anak jika kita berniat untuk berkomunikasi dengan anak tersebut. Sentuh atau tepuk pundaknya untuk memberi syarat. Yang kedua, cari tempat yang tenang. Jika memungkinkan, pindah ke tempat yang sunyi atau kecilkan sumber suara yang ada di dekat kita. Nah, yang ketiga, sejajarkan posisi wajah. Saat akan memulai berkomunikasi, sejajarkan letak mata kita dengan anak. Pastikan kita tidak berada terlalu dekat dengan anak tersebut agar dia dapat melihat semua bahasa tubuh kita. Kemudian yang keempat, kontak mata. Selama berbicara dengan penyandang tunarungu, jangan lepaskan kontak mata dan tetap fokuskan diri kita dengan anak tersebut. Lepaskan media penghalang apapun yang bisa mengganggu jalinan komunikasi antara kita dengan anak tunarungu. Kemudian yang kelima, berbicara dengan normal dan jelas, seperti hindari berbicara dengan cara berbisik atau mengeraskan suara karena dapat menyulitkan penyandang tunarungu atau anak tunarungu dalam membaca gerakan bibir
kita saat kita berbicara kepada anak tersebut. Kemudian di sini saya akan membahas tentang tunawicara. Nah, tunawicara adalah suatu kelainan baik dalam pengucapan atau artikulasi bahasa maupun suara dari bicara normal, sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi lisan dalam lingkungan. Nah, gangguan wicara atau tunawicara adalah suatu kerusakan atau gangguan dari suara, artikulasi dari bunyi bicara atau kelancaran berbicara. Nah, kemudian penyebab tunawicara. Ada beberapa penyebab yang menimbulkan kerusakan pada suara sehingga anak menjadi tunawicara. Seperti spesifik dikemukakan faktor-faktor yang berkaitan dengan kelainan berbicara dan bahasa, yaitu yang pertama faktor sentral. Di sini berhubungan dengan susunan saraf pusat, ketidakmampuan berbahasa yang spesifik, keterbelakangan mental, defisit dalam perhatian dan hiperaktif serta mengalami gangguan. Kemudian yang kedua, faktor periferal. Di sini berhubungan dengan gangguan sensoris atau fisik, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, gangguan fisik dan gangguan motorik yang berhubungan dengan berbicara. Kemudian yang ketiga, faktor lingkungan dan emosional, dikarenakan oleh faktor lingkungan fisik dan psikologi, antara lain penelantaraan dan penganiayaan, masalah perkembangan perilaku dan emosi. Kemudian di sini yang terakhir, faktor-faktor campuran. Di sini dikarenakan oleh faktor sentral, periferal dan faktor lingkungan. Kemudian di sini ada cara belajar tunawicara. Cara belajar tunawicara ada beberapa strategi. Yang pertama, strategi deduktif, yaitu sebuah pembelajaran dengan metode ceramah. Yang kedua, strategi induktif, yaitu sebuah pembelajaran yang bersifat langsung sangat efektif untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kemudian yang ketiga, strategi individual, yaitu pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menentukan sendiri waktu dan tempat belajar siswa, indoor maupun outdoor. Kemudian yang terakhir adalah interaksi tunawicara. Anak penyandang disabilitas tunawicara mempunyai kekurangan dari segi perkembangan kecerdasan karena faktor yang menyebabkan seseorang anak menderita tunawicara dan sulit untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar maupun keluarganya. Nah, hal ini yang perlu adanya pendidikan khusus untuk anak penyandang tunawicara agar kecerdasan dalam berkomunikasi berkembang dan bisa berinteraksi dengan orang lain. Kemudian komunikasi yang dilakukan oleh semua kategori umur, mulai dari balita, usia anak, usia remaja, usia dewasa maupun yang sudah menginjak tua. Penyebab utamanya adalah manusia secara natural merupakan makhluk sosial, makhluk yang selalu berkomunikasi antara manusia dengan lingkungan. Nah, cara tunawicara berinteraksi yaitu menggunakan bahasa isyarat. Bahasa isyarat sudah mulai bisa menyampaikan apa yang diinginkannya melalui gerakan. Nah, itu dia tadi 5 materi yang bisa saya paparkan di video kali ini mengenai tentang anak berkebutuhan khusus. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.